udara di dalam rumah makin dingin. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 lewat sedikit. Angin sama sekali nggak masuk dari luar. Tapi bulu kuduk di tangan rasanya berdiri semua. Kami makan seadanya. Cuma mie instan yang dimasak pakai kompor kecil. Raka masih sempat bercanda. Katanya kalau ini sukses, bisa jadi thumbnail paling keren buat channel kami. Syuting di rumah penunggu kayu hidup, aku cuma senyum kaku. Tapi dalam hati pengen cepet-cepet beres. Dimas kelihatan masih santai, tapi dari cara dia nyalain rokok dan hembusnya pelan-pelan, aku tahu dia sebenarnya juga gelisah. Jam 9 kurang 10, kami siap buat mulai rekaman. Aku duduk di ruang tengah, di depan kamera, sambil pegang senter kecil buat tambahan cahaya di muka. Raka jagain kamera utama di tripod, sementara Dimas ngatur posisi lampu darurat, biar cahaya nggak terlalu terang tapi tetap kelihatan dramatis. Di luar, suara serangga yang biasanya ramai mulai berkurang. Kayak semua kehidupan di sekitar rumah tiba-tiba berhenti. Dari selapapan dinding, cuma kelihatan bayangan pohon bergoyang pelan kena angin malam. Rumah itu terasa hidup, tapi bukan kehidupan yang normal. Baru 5 menit kami rekaman, tiba-tiba dari atas, kedengeran suara srek, srek. Kayak ada sesuatu diseret di lantai loteng. Suaranya pelan tapi panjang. Berat. Kayak benda besar yang digeser sedikit demi sedikit. Aku berhenti ngomong, langsung lihat ke arah langit-langit. Raka yang lagi mantau kamera ikut nengadah. Dimas juga otomatis matiin lampu darurat. Sunyi banget, cuma kedengeran napas kami. Lu denger gak? Tanya Dimas pelan. Aku angguk tanpa ngomong apa-apa. Suara itu muncul lagi, lebih keras, lebih dekat. Kami saling pandang. Gak berani gerak. Raka berusaha ngelucu. Paling tikus. Bro, santai aja. Ini kan rumah tua, tapi nadanya jelas goyah. Aku pengen ikut ketawa, tapi gak bisa. Suara itu berhenti sebentar, terus berubah. Sekarang bukan geseran lagi. Ada suara langkah pelan muter di atas kami. Langkahnya berat, tapi ritmenya teratur 2 langkah. Berhenti, 2 langkah lagi. Lalu terdengar bunyi lantai kayu berderit panjang. Seperti seseorang lagi jalan bolak-balik di loteng. Aku bisa ngerasain getaran halus di lantai tempat aku duduk. Itu bukan tikus. Terlalu berat. Dimas langsung ngomong pelan. Hampir kayak bisikan. Bro, bukannya tadi loteng dikunci? Ya, kuncinya kan di tangan kamu. Aku spontan ngecek saku celana. Dan benar, kuncinya masih di sana. Dingin logamnya kerasa banget waktu aku genggam. Jantungku mulai berdetak makin cepat, sampai dada terasa sesak. Raka coba ngambil kamera kecil. Suaranya gemetar. Kita lihat aja siapa yang di atas. Biar sekalian dapat footage-nya. Aku sempat mau nolak, tapi lidah rasanya kaku. Kami bertiga nyalain kamera kedua dan senter. Cahaya dari senter Dimas nyorot ke tangga kayu menuju loteng. Tangga itu sempit, cuma cukup buat 1 orang, dan sebagian anak tangganya udah kelihatan retak. Udara makin berat, kayak ada bau kayu basah bercampur tanah busuk. Raka maju duluan, naik pelan-pelan sambil pegang senter di tangan kanan. Aku berdiri di bawahnya, Dimas di belakangku. Setiap langkah Raka di tangga bunyi krek, krek. Dan tiap bunyi itu rasanya kayak tusukan di dada, bikin tegang. Sampai di anak tangga terakhir, Raka berhenti. Dia angkat senter tinggi-tinggi, nyorot ke arah langit-langit loteng yang gelap total. Senter itu goyang pelan, lalu diam. Aku dengar dia bisik pelan. Hampir kayak orang gak percaya sama apa yang dia lihat. Bro, ada orang. Aku langsung naik 1 langkah biar bisa lihat. Dari bawah, cuma kelihatan sebagian cahaya yang mantul ke dinding atas. Tapi dalam pantulan samar itu, aku sempat ngelihat sesuatu bergerak. Waktu Raka geser senter sedikit ke kiri, barulah kelihatan. Di ujung loteng, di antara tumpukan barang tua dan debu, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang banget,
basah, nempel di pipi. Bajunya putih tapi kotor, kayak baru keluar dari lumpur. Wajahnya gak jelas, tertutup bayangan. Tapi matanya, 2 titik merah terang yang menatap lurus ke arah kamera Raka. Raka langsung jatuh mundur dari tangga sambil teriak. Senter lepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Cahaya senter muter liar, terus mati. Dimas teriak nama Raka. Tapi sebelum kami sempat bantu, lampu darurat juga padam begitu aja. Seketika semua gelap gulita, gak ada cahaya sama sekali. Cuma kegelapan pekat yang bikin gak bisa lihat apapun. Aku dengar napas Raka tersengal. Lalu, diam, hening banget. Bahkan suara jangkrik pun gak ada. Cuma satu hal yang terdengar dari atas. Suara perempuan berbisik pelan banget, nyeret panjang, nyentuh telinga kayak napas dingin. Jangan di sini, ini rumahku. Suara itu lembut tapi dalam, kayak keluar dari dinding itu sendiri. Aku gak bisa gerak, tenggorokan rasanya kering. Dimas nyalain senter kecil dari HP-nya, tapi cahayanya cuma cukup buat nyorot wajah kami bertiga yang pucat semua. Di balik sorotan cahaya itu, aku bisa lihat debu di udara kayak hujan kecil. Dimas pelan-pelan nunduk bantuin Raka bangun. Tapi Raka malah bengong, matanya kosong. Lo lihat, kan? Katanya pelan. Dia ngeliat ke gue. Dia ngeliat langsung ke kamera. Aku gak jawab. Aku cuma tarik mereka berdua buat mundur ke ruang depan. Tapi langkah kami terasa berat, kayak lantai lengket nahan sepatu. Bau tanah makin tajam, makin amis. Dari loteng, suara langkah itu muncul lagi. Tapi sekarang bukan satu, ada beberapa langkah. Pelan, bergerak ke arah tangga. Tok, 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 makin dekat. Aku tahan napas. Dimas matiin lampu HP, dan kami duduk diam di gelap. Tangga kayu berderit panjang. 1 anak tangga, 2 anak tangga, lalu berhenti. Hening beberapa detik. Aku bisa dengar jantungku sendiri. Lalu sesuatu turun dari tangga itu dengan suara seret, seperti kain basah diseret ke lantai. Aku udah pengen lari, tapi kaki rasanya gak bisa digerakin. Dalam gelap, aku ngerasa kayak ada yang berdiri di depan kami. Dingin banget. Hawa di sekitar tubuhku langsung turun drastis. Raka tiba-tiba ngomong pelan. Suaranya kayak orang mimpi. Dia di sini. Dan saat itu, senter Dimas nyala lagi tiba-tiba. Entah kenapa, cahaya putih kecil itu nyorot tepat ke arah pintu tangga. Dan di sana, cuma sekitar 2 meter dari kami, berdiri sosok perempuan itu. Wajahnya pucat keabu-abuan, matanya merah terang, rambutnya menetes air ke lantai kayu, bibirnya kering, pecah-pecah, tapi bergerak pelan ngeluarin kata yang sama. Jangan di sini, ini rumahku. Dimas teriak spontan. Aku langsung narik dia keluar lewat pintu samping. Sementara Raka masih terpaku di tempat. Aku balik lagi nyamperin Raka, narik bajunya sekuat tenaga sampai akhirnya dia jalan juga. Kami bertiga lari keluar rumah panggung itu tanpa mikir. Tangga di luar bergetar waktu kami turun. Bunyi krak, krak, nyatu sama suara detak jantung yang makin cepat. Begitu kami sampai di tanah, baru sadar senter Dimas jatuh di atas rumah. Tapi gak ada yang berani balik. Dari bawah, kami lihat bayangan lewat di jendela rumah. Pelan banget, gak 1, tapi 2, 3. Kayak ada beberapa orang jalan di dalam sana. Kami lari sejauh mungkin ke arah mobil. Napas ngos-ngosan, kaki gemetar. Pas sudah agak jauh, aku nengok sekali lagi. Rumah panggung itu kelihatan biasa aja, diam dalam kegelapan. Gak ada apa-apa. Tapi dari arah lotengnya, masih kedengeran sama. Langkah kaki pelan, naik, dan turun lagi. Seolah rumah itu gak mau kami pergi. Malam itu, aku tahu satu hal pasti, kami gak lagi sendirian di sana.